Tapi tetap aja kalau dari statistik ini beda lah, ngebandingin Tonali sama Barella jauh banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Jangan lupa nanti malam jam 12 akan ada derby. Gue mau live, Cerewetin live. Semoga ada banyak teman-teman di sini yang nonton dan ingin ikut Cerewetin live bareng-bareng. Nanti gue akan buka sesi Zoom, silahkan bergabung. Kita ngobrolin bareng-bareng sebelum pertandingan. Jam berapa enaknya ya? Jam 12 kurang 15 kali gue mulai online. Kita ngobrolin 5 menit, 10 menit, lalu kita fokus ke pertandingan. Di jeda pertandingan kita bisa ngobrol lagi. Dan untuk pemanasan nih, gue pengen nampilin perkiraan formasi dari Gazzetta dello Sport dan Tuttosport ini ya. Kedua media besar di Italia tersebut memprediksi bahwa Kessie akan jadi trequartista, akan menjadi attacking midfielder berdiri di belakangnya Giroud. Gunanya apa Kessie kok ditaruhnya di sini, bukan di posisi yang seperti biasanya jadi jangkar permainan, berdiri di depan back, mengalirkan bola dari belakang. Ini karena Kessie ditugaskan secara khusus oleh Pioli untuk mematikan Brozovic, akan menekan Brozovic sedalam-dalamnya. Tapi ini bukan posisi yang baru bagi Kessie, karena di pertandingan sebelumnya Kessie beberapa kali main di posisi ini dan bahkan mencetak 2 gol. Jadi Kessie tetap tajam ada di posisi seperti ini. Kalau bukan Kessie biasanya Brahim Diaz yang berdiri di belakang striker. Kalau teman-teman gimana? Apakah Brozovic nanti malam bisa keluar dari tekanan Kessie? Ini yang cukup menarik. Berbeda dengan di leg sebelumnya di mana Milan banyak yang absen, sekarang full nih. Tapi ya tetap tanpa Ibrahimovic sih ternyata. Terus Rebic juga kemungkinan masih cedera dan mereka tanpa Kjaer. Sejauh ini Milan memang skuad intinya mereka tidak terlalu terpaku. Berbeda dengan Inter ya. Yang seperti Barella, Brozovic, Calhanoglu itu udah pemain yang paten, di lini belakang juga paten. Maksudnya jarang berubah-berubah ya. Perubahan terjadi dibandingkan di leg sebelumnya adalah Darmian waktu itu masih jadi pemain andalan kita di sisi kanan, tapi kemudian beberapa bulan terakhir Darmian cedera dan Dumfries mulai on fire nih. Jadi nanti malam Dumfries feeling gue bisa mencetak gol. Fakta menarik adalah Dumfries selalu mencetak gol di di pertandingan kemarin yang ngegolin siapa ya? Calhanoglu sama siapa? Tapi Dumfries itu udah nyetak 3 gol kok selama derby, dan Lautaro cukup produktif. Gue jadi deg-degan nih, semoga gak ada drama penalti gagal lagi di Inter untuk pertandingan nanti malam. Untuk teman-teman optimis seberapa besar kita punya kemungkinan menang? Nah, untuk pemanasan derby lainnya di Twitter tuh ada akun namanya Swiss Rumble. Dia mempublish beberapa data-data keuangan yang bisa teman-teman lihat juga, nanti gue tampilin. Ini membandingkan antara Inter dan Milan. Cuma yang menarik adalah kalau gue lihat ini dari data disebutnya TV Right atau hak siar, Serie A kacrut banget, dikit banget di bawahnya Premier League, La Liga, Bundesliga, parah banget. Makanya kita emang sangat butuh banget stadion dan lolos ke Liga Champions secara reguler, nggak bisa ngandalin ke TV Rights. Ini gue tunjukin bahwa tim yang lolos ke Liga Champions rutin seperti Juventus, Napoli juga beberapa kali rutin kan masuk ke Liga Champions dibandingkan Inter beberapa tahun terakhir. Pendapatannya jauh lebih banyak. Inter lumayan sedikit nih, tapi lebih parah lagi Milan. Juventus paling tinggi karena memang konsisten masuk ke Liga Champions. Oleh karena kita butuh banget untuk masuk ke Liga Champions untuk meningkatkan pendapatan. Lalu kalau dibandingkan Inter lawan Milan nih, Inter dan Milan, Inter yang biru, Milan yang merah. Ini adalah data keuangannya yang paling parah. Inter itu kalau revenue Inter tetap di atas, tetapi untuk yang paling parahnya adalah di squad cost itu, biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji, membeli pemain. Nah, Inter gila-gilaan nih, karena di sebelumnya Marotta kita kalau beli pemain, gaji pemain gendeng-gendeng nih, gila-gila nih. Ada Dalbert Raja, itu kan mengerikan. Kita dulu sering beli pemain gila-gilaan, dan kita juga ada Lukaku, Hakimi, Eriksen, Raja, semua kan Joe Mario semua udah dijual di era Marotta. Kayaknya kita akan turun banyak banget di squad cost. Kemudian untuk jumlah penonton yang hadir di stadion, Inter nih gila, 65.000 rata-rata. Milan aja nggak sampai
50.000 aja nggak nyampe, dia 49.000 ada di bawah. Dan Juve paling parah lagi 36.000, tetapi kan memang stadionnya Juventus lebih kecil dan duitnya ini teman-teman. Inter itu sama Juve perbandingannya 2 kali lipat. Penonton ke stadion Inter selalu 65.000, Juve 36.000, tapi untuk jumlah pendapatannya Juve bisa 71 juta, sementara Inter 47 juta. Jadi dengan total penonton yang datang lebih banyak, Inter cuma dapat 40 jutaan, Juve 70 jutaan. Jadi memang itulah kenapa kita butuh banget stadion. Ini nggak bisa kayak begini terus. Itu sekilas teman-teman tentang data keuangan. Jadi kalau ada yang bilang Inter sama Milan kita klub miskin segala macam, dari TV right, dari jumlah pemasukan stadion, ini kita mah tetap di atasnya Milan. Kemudian rutinitas masuk ke Eropa, Liga Champions, kita beberapa tahun terakhir jelas di atasnya Milan. Jadi dari segi pemasukan kita relatif lebih aman, tetapi memang untuk squad cost, untuk beban membiayai pemain kita gila-gilaan. Waktu sebelum zamannya Marotta kan kita nggak bijak, tapi sudah 2 tahun terakhir kita banyak ngejualin pemain-pemain yang cuman membebani gaji kayak Joe Mario kan akhirnya dijual, jadi aman banget. Untuk kembali ke derby nanti malam, ada head to head nih dari akun Serie A membandingkan pemain Italia yang akan menjadi andalan di klub masing-masing, Milan dan Inter. Di Milan ada Tonali, usianya usianya masih muda juga. Sudah bermain 22 kali dibandingkan dengan Barella yang bermainnya 20 kali. Ternyata banyakkan Tonali. Tapi dari segi menit lebih banyak si Barella 1.600, Tonali cuma 1.400. Golnya sama-sama 2, asisnya berbeda dong. Gile, Barella asisnya 7, Tonali cuma 1. Membuat peluangnya Barella 34, Tonali cuma 22. Dribblenya cuma beda tipis, Barella kalah. Jadi kalau ada yang membandingkan Tonali dan Barella, walaupun dari segi posisi berbeda ya, Tonali lebih ke Brozovic, Barella box to box ya. Tonali sama Brozovic lebih ke regista atau di playing playmaker. Sementara kalau Barella kan box to box. Tapi tetap aja kalau dari statistik ini beda lah. Ngebandingin Tonali sama Barella jauh banget. Kalau teman-teman gimana prediksi nanti malam? Deg-degan nggak? Kalau gue sih ya mau gimana lagi nih, gak tahu kenapa kayak tak kabur gitu loh, kayak optimis banget menang. Di pertemuan pertama kan Inzaghi juga dan para pemain belum adaptasi banget dengan gaya permainan Inzaghi, walaupun kita skuadnya waktu di pertemuan pertama full tim. Sementara Pioli kan udah cukup lama di Milan, jadi mereka gak terlalu banyak kerombak gaya permainan. Nah di saat ini kita udah istirahat nih jeda pertandingan, Lautaro sama Alexis Sanchez aja nih yang capek gitu ya. Jadi kemungkinan Lautaro Zeko akan main sejak awal, lalu kita bisa melihat Alexis Sanchez di babak kedua, dan mungkin Caicedo bisa mencetak gol nanti malam. Kalau teman-teman gimana, optimis? Kita ketemu ya teman-teman nanti malam, kita live bareng-bareng, kita cerewetin Inter lawan Milan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Sangat optimis, selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua. Forza Inter, bye-bye, thank you.